Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Akus Channel. Nah, kali ini di hari ke berapa ini, kelima, setelah saya membudidayakan ikan cupang dari bertelur. Ini adalah kondisi dimana burayak dari ikan cupang sudah bisa berenang. Kita coba lihat ya. Di sini ada beberapa ekor yang saya kira klasifikasi dari mereka bisa bertahan lama dan beberapa kriteria yang kemungkinannya mati gitu. Ini yang sudah bisa berenang di kolom air, mereka sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan dan sudah bisa berenang jauh. Itu dikategorikan ke dalam jenis yang bisa bertahan lama atau tingkat kematiannya rendah. Sedangkan beberapa ekor yang masih di atas seperti sini nih, mengambang, dan mereka perlu bantuan sisi. Ini akan banyak di sisi nih, di sisi kayak gini. Mereka kemungkinan belum bisa survive, belum bisa beradaptasi dengan lingkungan, dan berenangnya pun nggak jauh gitu, bahkan cenderung diam. Dan ada juga yang di dasar. Kalau di dasar nggak terlalu kelihatan. Ada nih yang dua ini yang dasar nih. Nah, yang dasar juga sama. Kemungkinan mereka juga kenapa nggak terlalu bisa kuat gitu bertahan sampai ukuran es lah, sampai 1 bulan sampai 1 bulan setengah gitu. Nah, di hari ini tadi saya coba kasih makannya berupa kuning telur, karena saya tadi nyari susu bubuk gak ada ya di warung di sini. Saya coba pakai kuning telur yang sudah direbus nih, seperti ini penampakannya. Nah, terus saya nggak semuanya, karena kalau semuanya bakalan bau nanti ke ininya, ke airnya. Sedangkan ukuran dari wadah saya kecil, paling berapa senti ini, 30 sentian kali 15. Nah, saya menggunakan ini sedikit saja, sedikit segini. Terus saya masukkan ke dalam kain ini. Nah, kain, supaya nanti kita saring kayak gini nih. Nah, di ujung ini nanti saya masukkan ke sini biar pada makan gitu lah. Cuma kalau saya kasih sekarang takutnya kebanyakan ya, karena baru banget ya dikasih makan. Mungkin nanti pagi saya kasih sekitar pagi lah, pukul 9-an. Itu sih tips dari saya. Teman-teman bisa menggunakan kuning telur, tapi nggak harus dikontrol, jangan terlalu banyak, karena takutnya kondisi air akan berubah menjadi bau. Nah, di sini juga saya menggunakan daun ketapang tuh bisa dilihat, ini daun ketapang. Ini dari pertama saya saya kawinkan sampai sekarang nggak diangkat-angkat ketapangnya, biar ada yang namanya antioksidan ya. Bukan antioksidan, antiseptik lah kalau bahasa petaninya gitu. Nah, ini ada tumbuhan air juga biar membantu untuk menghasilkan infusoria. Infusoria itu sejenis mikroba atau yang ukurannya sangat kecil gitu loh. Mungkin kalau sekarang nggak kelihatan. Nah, infusoria ini berguna juga buat membantu pakan dari si anakan ikan cupang, terutama yang masih ukuran segini nih, ukuran berapa mili ini, yang kecil banget itu loh. Nah, ini umur 5 hari ya teman-teman ya, 5 hari. Ini si jantan masih melindungi, sengaja saya nggak diangkat. Saya akan mencoba membiarkan selama kurang lebih 1-2 minggu, karena beberapa pengalaman dari saya, kalau langsung diangkat ini tingkat kematiannya akan tinggi
tingkat kematian dari anakan akan semakin tinggi karena mereka jatuh ke bawah dan nggak ada yang membantu mereka membantu mereka menempelkan kembali ke dalam buih atau sisi dari wadahnya. Karena kan kalau ikan cupang ini kan butuh oksigen gitu, masih banyak oksigen. Ini terutama yang di sini nih. Ini kalau tenggelam ke bawah nggak ada jantannya, nggak ada yang bantuin, biasanya itu langsung mati gitu. Makanya tingkat kematiannya kalau dibandingkan dengan yang langsung diangkat jantannya dengan yang lama bertahan sampai 1 minggu dulu atau sampai 2 minggu jantannya dibiarkan, itu lebih bagus jantannya dibiarkan selama 1 sampai 2 minggu dulu. Asalkan kita kasih makan si jantannya, mau dengan cacing bisa, dengan kutir bisa, atau dengan jentik nyamuk bisa. Nah begini, ini lumayan ya anakan dari pertama saya uji coba. Ini kurang lebih adalah 500 sampai 700 ekor. Karena nggak kelihatan ya, 500-an lah kalau menurut saya. Ini wadah pertama, wadah keduanya ada di tempat satunya lagi. Saya akan review juga nanti setelah umur 1 bulan ya. Nanti kita akan satukan. Saya lagi uji coba yang nanti wadah yang kedua akan saya pindahkan ke dalam wadah waring ya, waring, dan saya akan tempatkan di kolam tanah. Karena ada yang bilang juga katanya yang ditanam di waring atau dijaring di kolam tanah lebih cepat. Mungkin dari komposisi makanannya, makanan alaminya banyak. Kalau dibandingkan di wadah yang terkontrol seperti ini kan kita yang harus rutin gitu. Kita harus mengontrol dari segi makanan, dari kualitas airnya. Nah begitu ya. Semoga video review hari kelima ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Yang pengen bertanya bisa di komen di bawah ini, kita sharing bareng-bareng. Saya juga masih kehitung pemula walau saya udah vakum selama kurang lebih 2 tahun ya ke dalam percupangan gitu ya. Mudah-mudahan kita apa yang saya share ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Segitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.